Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema masih berkaitan dengan dampak buruk dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tema kita malam hari ini adalah dosa dan kemaksiatan membuat lupa diri dan membinasakan diri tersebut. Artinya, kalau orang itu terus berbuat dosa, tidak mau bertaubat, maka dia akan melupakan dirinya dari berbagai macam kebaikan dan ujung-ujungnya dia akan binasa. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa min uqubatiha annaha tunsil 'abda nafsahu wa ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Kata beliau, di antara dampak buruk dosa dan kemaksiatan adalah dosa itu akan membuat hamba itu lupa kepada dirinya sendiri, kemudian mengabaikan dirinya sendiri, lalu membuat dirinya rusak, dan akhirnya dia pun binasa. Ikhwan fillah azakumullah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa, bagaimanapun bentuknya, apapun dosa tersebut, dilakukan oleh anggota tubuh manapun, baik itu dosa yang dilakukan oleh hatinya, atau dosa yang dilakukan oleh matanya, atau dosa yang dilakukan oleh telinganya, atau dosa yang dilakukan oleh tangannya, kakinya, atau seluruh badannya, maka dampak buruknya adalah membuat dia melupakan dirinya sendiri. Tapi harus kita ingat, bukan berarti dia lupa dirinya itu siapa, bukan. Dia tetap ingat namanya dia, ingat. Bukan juga berarti kemudian dia lupa kepada keluarganya, dia tahu keluarganya. Bahkan dia tahu istrinya siapa, anak-anaknya fulan. Dia ingat kepada orang tuanya, dia ingat rumahnya di mana. Bukan itu maksudnya. Tapi ada yang ia lupakan tentang dirinya, dan sifat lupa ini gara-gara perbuatan dosa, dan itu lebih besar daripada melupakan nama dirinya, lebih besar daripada melupakan alamat rumahnya, lebih besar daripada melupakan anak istrinya, lebih besar daripada melupakan orang tuanya, lebih besar daripada melupakan semua anggota keluarganya. Ada hal yang lebih besar daripada hal itu. Kalau orang lupa dirinya, kadang-kadang kita lupa diri kita sendiri ketika tidur. Kadang-kadang kita pun juga lupa, terlalu sibuk dengan pekerjaan, kita lupa makan, minum. Itu tidak bahaya. Tapi di sini akibat dosa dan kemaksiatan, dia akhirnya lupa terhadap perkara-perkara yang lebih besar daripada itu semua. Ibnu Qayyim mengatakan, fa in qila kaifa yansal 'abdu nafsahu wa idza nasiya nafsahu fa ayu syai'in yadhkuru wa ma ma'na nisyanihi nafsahu. Ya. Syukran, jazakallah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau ditanya bagaimana seorang hamba bisa melupakan dirinya sendiri, ini pertanyaan pertama. Lalu
Kalau dia melupakan dirinya sendiri, lalu dia ingatnya apa? Yang dia ingat itu apa saat itu? Kemudian yang ketiga pertanyaannya, apa arti daripada seorang pendosa itu melupakan dirinya sendiri? 3 pertanyaan. Pertama, yaitu bagaimana bisa seorang hamba itu melupakan dirinya sendiri? Lalu yang kedua, ketika dia lupa dirinya sendiri, yang dia ingat apa? Lalu yang ketiga, apa sih makna dari perkataan perbuatan dosa itu membuat lupa diri? Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, qila, jawabannya, na'am yansa nafsahu a'zamu nisyan. Jawabannya adalah benar. Dia akan melupakan dirinya sendiri pada apa yang lebih besar atau paling besar daripada sifat lupa. Lupa yang lebih besar lagi. Lupa yang akhirnya menjurus kepada kebinasaan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Allah berfirman, jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka atau Allah membuat mereka lupa akan diri mereka. Maka mereka adalah orang-orang fasik. Surat Al-Hasr ayat 19. Ayat ini, ikhwan, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berbuat dosa itu berarti melupakan Allah. Karena dia menerjang larangan Allah. Berarti dia melupakan, mengabaikan Allah. Maka orang yang berbuat dosa, melupakan Allah, maka Allah hukum. Apa hukuman Allah? Allah mengatakan, fa'angsahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa dengan diri-diri mereka. Ini hukuman yang pertama. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menghukum mereka-mereka yang berbuat dosa, dijadikan lupa terhadap diri mereka. Lupa kepada apa yang membuat diri mereka menjadi baik, menjadi maslahat. Itu terlupakan. Nanti akan ada perinciannya. Kemudian, yang kedua, ini yang pertama. Jadi, hukuman yang pertama bagi orang-orang yang berbuat dosa dan tidak mau taubat, maka Allah jadikan mereka melupakan kemaslahatan diri mereka. Lalu yang kedua, Allah mengatakan, falamma nasu rabbahum subhanahu nasiyahum wa ansahum anfusahum kama qala ta'ala nasullaha fanasiyahum. Tatkala mereka orang-orang yang berbuat dosa itu melupakan Tuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala melupakan diri mereka dan Allah buat mereka itu lupa kepada diri mereka sebagaimana firman-Nya Allah, nasullaha fanasiyahum. Ketika mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Ini yang kedua. Jadi di antara dampak dosa pada malam hari ini kita sebutkan dua hal, dan dua-duanya hukuman Allah. Yang pertama, Allah buat mereka melupakan diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, Allah melupakan mereka. Dua hukumannya. Sekali lagi, orang yang berbuat dosa itu hakikatnya melupakan Allah, melupakan aturan Allah, tidak menggubris Allah, tidak menggubris ini perintah, ini larangan, diterjang. Maka orang seperti ini akan dihukum oleh Allah kalau tidak segera bertaubat dengan dua hukuman. Pertama, dia akan melupakan diri sendiri. Berbagai macam kebaikan untuk dirinya sendiri diabaikan, dilupakan. Lalu yang kedua, Allah pun melupakan mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau orang itu melupakan diri-diri mereka, nanti akan kita bahas lebih detail. Ya, semua kemaslahatan dirinya dia tidak gubris. Yang dia kerjakan malah sesuatu yang memudaratkan dirinya sendiri. Itu kalau orang nggak mau taubat. Coba lihat aja orang yang biasa menyanyiakan waktunya, asik dengan HP-nya, scroll terus setiap hari. Dia akan menghabiskan waktunya. Dia tidak ingat kemaslahatan dirinya.
Dia tidak ingat ibadah, sampai seperti itu. Dia tidak ingat waktu untuk kebaikan. Dia tidak ingat pekerjaannya, dia tidak ingat istirahatnya. Dia terus bermain hal itu. Nah, ikhwan fiddin azakumullah, maka apa sih makna Allah itu membuat atau Allah itu melupakan dirinya? Tadi kan dua hal. Sekarang kita lihat dulu makna nisyanuhu ta'ala lil abdi. Apa sih makna Allah itu melupakan hambanya? Maka Ibnu Qayyim mengatakan wa nisyanuhu subhanahu lil abdi ihmaluhu wa tarkuhu wa takhliyatin anhu wa takhallihi anhu wa idha'atihi fal halaku adna ilaihi minal yadi lil fami. Jangan salah kalau antum atau kalau kita membaca Al-Quran, nasullaha fanasiyahum. Ketika mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Pertanyaannya, apakah Allah itu lupa? Apa jawabnya kira-kira? Ayatnya begitu ada. Falamma nasullaha fanasiyahum. Tatkala mereka manusia melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Pertanyaan sekali lagi, apakah Allah itu punya sifat lupa? Terus ayatnya gimana? Nah, bagus. Artinya adalah nisyan dalam bahasa Arab dari kata nasya, yansa, nisyanan itu ada dua makna. Nanti kita bahas. Kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Lupanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, maknanya adalah Allah mengabaikan, meninggalkan, membiarkannya. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti lupa, tadi ingat, kemudian hilang ingatannya. Itu manusia. Tapi kalau Allah melupakan itu sengaja. Allah membiarkan, mengabaikan, meninggalkannya. Maka kalau orang seperti ini, orang yang berbuat dosa, tidak mau tobat, dilupakan oleh Allah, maka kebinasaan baginya lebih dekat dibandingkan tangan kepada mulutnya. Tangan ke mulut kan dekat ini jaraknya. Kalau dilepas pun tangan masih dekat, jaraknya nggak sampai semeter. Maka orang yang dilupakan oleh Allah lebih dekat kebinasaannya dibandingkan dekatnya tangan dengan mulut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban dari pertanyaan apakah Allah itu memiliki sifat lupa, kita katakan di dalam ayat jelas ada kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu melupakan. Contoh dalam ayat Al-Quran, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jathiyah ayat 34, wa qilal yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadha. Maka dikatakan kepada penduduk neraka, hari ini kami melupakanmu sebagaimana kamu dahulu melupakan pertemuan hari ini dengan Tuhanmu. Apa artinya di sini? Ini orang-orang yang diazab, itu dikatakan oleh Allah kepada mereka, sekarang kami lupakan kamu sebagaimana kamu dahulu melupakan peringatan kami tentang kiamat. Ada ayat mengatakan yaitu nansakum, kami melupakan kamu. Ayat yang kedua, surat As-Sajdah ayat 14. Allah mengatakan fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Rasakanlah kata Allah Subhanahu wa taala. Azab sebab engkau melupakan perjumpaan hari ini dengan Tuhanmu, maka kami pun melupakan kamu. Ada kalimat inna nasinakum. Tambah lagi satu ayat yang lain. Fal yauma nansakum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Surat Al-A'raf ayat 51. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kami lupakan mereka, ini para pendosa, sebagaimana mereka dahulu melupakan perjumpaan hari mereka hari kiamat ini. Jadi orang-orang yang tidak mau ingat akhirat itu akhirnya berani berbuat dosa, melupakan Allah, melupakan peringatan Allah, maka nanti di akhirat Allah akan lupakan mereka. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan an-nisyan. Nisyan dari kata nasya. Ini bahasa Arab ya. Nasya yansa nisyanan. Itu adalah lupa ya,
atau bisa juga melupakan. Apa maknanya? Makna yang pertama, perhatikan. Jadi kita nggak bisa membaca ayat langsung kita simpulkan maknanya sendiri. Kalau misalkan ada keterangan Allah melupakan mereka, oh tidak mungkin Allah lupa. Allah maha ingat, Allah selalu ingat. Yang menciptakan adalah Allah, tidak mungkin Allah lupa. Tunggu dulu. Lupa itu dalam bahasa Arab nisyan ada dua makna. Yang pertama, an-nisyanu bimakna dzuhul an ma'lumin. Ya. Zuhul itu hilang pengetahuan padahal sebelumnya dia punya pengetahuan. Lalai, lupa sesuatu yang dulu diingat, itu namanya nisyan, makna yang pertama. Yang kalau kita terjemahkan adalah lupa. Ya, tadinya punya ingatan, tadinya punya pengetahuan, lalu tiba-tiba hilang. Sebagaimana kita kadang-kadang dulu hafal doa-doa keseharian, ya, ketika masih TK atau masih kecil, diajari gurunya doa-doa masuk rumah, WC, ke WC, keluar dari WC, masuk masjid, apalagi doa-doa keseharian kita diajar, pakai baju, melepas baju, ada semua. Tapi sekarang ketika ditanya apa ya, mikir dulu. Nah, ini namanya lupa. Padahal dulu sudah pernah mengetahuinya, ingat. Maka para ulama mengatakan, contohnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau hukum kami karena kami lupa dan kami keliru. Maka nisyan seperti ini, lupa seperti ini adalah fi haqqil makhluk, la fi haqqil khaliq. Ini ada pada para makhluk, bukan pada sang pencipta. Karena ini sifat, yaitu apa? Naqs, sifat negatif bagi Allah tidak ada. Karena sifatnya Allah semuanya baik. Ya. Maka lupa yang semacam ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada pada semua manusia meskipun Nabi. Betul nggak Nabi pernah lupa? Betul ya? Betul, Rasulullah pernah sholat zuhur 2 rakaat lupa. Ya. Rasulullah pernah juga lupa tasyahud awal langsung berdiri. Dan subhanallah, lupanya Rasulullah menjadi syariat. Kita bisa mengetahui bagaimana menyikapi sifat lupa ketika sholat. Kalau kita sholat zuhur, mestinya 4 rakaat. Ternyata kita salam, dapat 2 rakaat atau 3 rakaat salam. Apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita nggak ngerti, nggak pernah ngaji, bingung, akhirnya sholat lagi. Betul nggak? Padahal ada solusi yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah. Ketika dia lupa 2 rakaat, maka dia tambahi 2 rakaat lagi, kemudian dia tutup dengan sujud sahwi 2 kali. Selesai. Artinya apa? Lupa itu tabiat manusiawi. Ya, Rasulullah pernah mengimami baca Al-Quran keliru, tapi para sahabat diam semua. Para sahabat mungkin mengira, oh mungkin ayatnya mungkin dirubah, kan mungkin saja. Karena zaman tasyri' turunnya syariat saat itu masih ada perubahan. Maka selesai sholat, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya, ada nggak si fulan yang biasa dikenal sebagai qari? Maka Rasulullah mengatakan, kalau aku lupa maka ingatkan aku. Jadi wajar lupa dalam bacaan Al-Quran. Jadi kalau misalkan ada imam, ya, ini pelajaran berharga buat kita para jamaah semuanya, tanpa kecuali. Terutama pengurus masjid. Kalau kita menunjuk seorang imam, kemudian dia mengimami sholat, ya, baca surat apa misalnya, Sabbihis, lewat 1 ayat gak kebaca. Apa sikap kita? Jangan dipecat, ya, jangan dimarahi. Ingatkan kalau ada yang bisa mengingatkan. Bahkan para ulama mengatakan kesalahan karena tidak sengaja bacaan ayat Al-Quran selain Al-Fatihah itu tidak membatalkan sholat. Kesalahan yang tidak sengaja selain surat Al-Fatihah maka tidak wajib diingatkan. Kenapa demikian? Karena bacaan tersebut hukum asalnya memang tidak wajib.
sunnah. Tapi kalau Al-Fatihah antum membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, harus ditegur. Karena bacaan Al-Fatihah adalah rukun salat. Beda. Tapi kalau surat yang lain sunnah, sehingga dibaca tidak dibaca tidak membatalkan salat. Andaikan sengaja ditinggalkan saja nggak membatalkan salat, apalagi hanya lupa 1-2 ayat. Dan ini juga pelajaran yang berharga buat kita. Kalau ada imam lupa bacaan, ya, lihat bacaan yang terlupakan itu bacaan Al-Fatihah atau tidak. Kalau bacaan Al-Fatihah yang terlupakan wajib diingatkan. Tapi kalau bacaannya selain Al-Fatihah bisa diingatkan, bisa tidak. Dan yang mengingatkan harus betul-betul sudah hafal. Jangan sampai tambah ngacau. Kadang-kadang imamnya salah bacaannya selain Al-Fatihah ya. Kemudian diingatkan, yang mengingatkan tambah salah. Ya, tambah menyesatkan. Pernah nggak seperti itu? Nyambungnya padahal yang dibaca juz amma nyambungnya ke Al-Baqarah. Ada seperti itu. Maka ini tidak layak. Mending diem seperti ini. Dan untuk mengingatkan imam yang salah itu tidak harus semua orang. Ya, kalau semua orang mengingatkan tambah tidak jelas. Ya, tambah nggak kedengaran, tambah bingung. Biarkan satu. Makanya di dalam sholat berjamaah itu kalau bisa sebisa mungkin yang berada di belakang imam itu adalah orang yang punya hafalan Al-Quran. Kalau bisa. Rasulullah mengatakan, liyalini ulul ahlami minkum wan nuha. Kalau bisa, yang dekat dengan aku ketika sholat adalah orang-orang yang punya pengetahuan. Maksudnya dalam hal sholat, bacaan Quran, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali kepada masalah nisyan. Jadi makna yang pertama, nisyan itu adalah az-zuhulu an ma'lum, yaitu hilang apa yang telah diketahui. Maka ini ada pada manusia, tidak ada pada Allah. Yang kedua, makna daripada nisyan, lupa itu adalah at-tarku an ilmin wa amdin. Sengaja meninggalkan karena mengetahui. Jadi tahu dia, sengaja dia meninggalkannya. Inilah yang dikatakan sebagai istilah membiarkan, mengabaikan, melupakan. Jadi Allah mengatakan nasullaha fanasiyahum, ketika mereka manusia-manusia melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Apa maknanya? Allah tidak menggubris mereka, Allah membiarkan mereka, Allah menelantarkan mereka. Nah, kalau Allah yang menelantarkan mereka, maka persis apa yang dikatakan Ibnu Qayyim, kebinasaan bagi mereka lebih dekat dibandingkan dengan tangan ke mulutnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apakah perkataan ini ada sandaran dari kalangan para ulama? Ya. Justru yang mengatakan bahwasanya Allah tidak punya sifat lupa, ini atas dasar ijtihad sendiri. Ternyata Imam Ahmad pun mengatakan tentang kalimat fal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka hari ini kami lupakan kalian karena sebab kalian melupakan hari perjumpaan kalian dengan Allah. Kata Imam Ahmad, yaqulu natrukukum finnar, kami biarkan kalian masuk neraka. Di situ ada kalimat natrukukum, kami biarkan kalian. Jadi Allah mengatakan nansakum, yakni natrukukum, kami biarkan kalian. Bukan Allah itu lupa, tadi ingat lalu nggak ingat, enggak, itu manusia. Tapi nasya, yansa, lupa maksudnya adalah membiarkan, tidak menggubris. Ditambahkan lagi, ini perkataan Imam Ahmad, Ibnu Faris, ahli bahasa Arab mengatakan, an-nisyanu at-tarku qala ta'ala nasullaha fanasiyahum. Dalam Mujmalul Lughah, halaman 866, beliau mengatakan, Ibnu Faris mengatakan, an-nisyan, makna daripada nisyan, ya, lupa itu maksudnya adalah at-tarku, meninggalkan atau membiarkannya. Sebagaimana Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum, ketika mereka melupakan Allah, maka Allah mengabaikan, meninggalkan mereka. Oleh karena itu keliru kalau ada orang yang mengatakan atau secara mutlak ya, Allah tidak punya sifat lupa. Tidak benar. Allah punya sifat lupa, tetapi maknanya bukan lupa seperti manusia. Apa maknanya berarti? Allah membiarkan, mengabaikan, meninggalkan mereka. Itu makna lupa. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Wa amma insa'uhu nafsahu, adapun
hamba itu melupakan dirinya, apa maknanya? Beliau mengatakan lagi, kalau tadi Allah melupakan mereka sudah kita bahas. Dampak buruk daripada dosa, Allah melupakan mereka, para pendosa. Allah membiarkan, meninggalkan, mengabaikan mereka. Sudah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, apa maknanya? Allah itu menjadikan para pendosa melupakan diri mereka. Beliau mengatakan, fahuwa insa'uhu lihududhiha al-aliyah. Satu, maksudnya orang yang berdosa itu melupakan dirinya adalah dia lupa akan yaitu bagian yang paling bagus bagi dia, bagian tertingginya dia. Apa hududun nafsi? Bagian dirinya yang paling bagus. Maka dia lupa apa tujuan Allah menciptakan dirinya. Ini banyak sekarang orang itu lupa dengan tujuan ini, atau mungkin tidak tahu. Ya, lebih buruk mana? Enggak tahu atau sengaja? Sengaja mengabaikan tujuan Allah menciptakan manusia, atau enggak tahu tujuan Allah menciptakan dirinya. Yang sengaja ini, dan yang sengaja ini karena dosa. Jadi dia melupakan dirinya akan sesuatu yang paling tinggi pada dirinya sendiri. Apa itu? Tujuan Allah menciptakan dirinya untuk beribadah kepadanya. Dia lupa. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dia lupa. Nah, ketika dia lupa tujuan Allah menciptakan dirinya, maka dia tergelimang dalam mencari kesenangan dunia, memperturutkan hawa nafsunya, mengejar kenikmatan dunia yang sementara, lalu kemudian mengabaikan kenikmatan akhirat atau surga. Maka saat itulah dia menjadi penyembah hawa nafsunya. Bagaimana penyembah hawa nafsunya? Ketika memperturutkan hawa nafsunya, itu lebih diutamakan daripada tujuan dia diciptakan oleh Allah. Apa itu ibadah? Ibadah dikesampingkan, memperturutkan hawa nafsunya, itu menjadi hal yang paling penting nomor satu. Seperti sebagian orang itu menggeluti hobi sehingga tidak beribadah. Ini masuk dalam kategori Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu perbedaan antara orang yang menjadikan, yaitu Tuhannya adalah hawa nafsunya. Jadi tujuan hidupnya bagaimana dia senang, bagaimana dia hobinya tersalurkan, tapi akhirnya nggak beribadah. Sama ini dengan orang-orang yang senang bola misalnya, senang main bola. Hidupnya untuk bola saja, ya, hidupnya untuk bola saja. Sehingga apa? Waktunya sholat diabaikan, waktunya beribadah diabaikan, bahkan kepentingan-kepentingan yang lebih maslahat dirinya dan keluarganya nggak keurus gara-gara sepak bola. Misalnya, ini misal saja ya. Maka seperti ini berarti dia memperturutkan hawa nafsunya, dia melupakan tujuan awal dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya untuk memperturutkan kenikmatan mata yang sesaat, dia tukar sehingga apa? Dia kehilangan kenikmatan surga yang selama-lamanya abadi. Hanya untuk sekedar mendapatkan kenikmatan atau nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, maka dia korbankan kehormatannya, dia korbankan wibawanya, dia rusak fisiknya, kadang-kadang sampai seperti itu, dia rusak keharmonisan rumah tangganya, dia binasakan hartanya. Lihat bagaimana orang-orang yang terus-menerus kecanduan barang yang haram. Lihat saja. Orang yang terus-menerus melakukan perbuatan yang haram, seperti narkoba misalnya, maka dia adalah orang yang paling pertama kali melupakan kemaslahatan dirinya sendiri. Dia rela untuk mendapatkan kenikmatan sesaat, dia korbankan kehormatannya. Dia tidak malu lagi menampakkan dirinya hilang akal dengan apa yang dia konsumsi. Kehormatannya jatuh, badannya rusak, keluarganya hancur, keharmonisan hilang. Bahkan suatu ketika dia mengalami kerusakan
hatinya, karena dia terlalu mencintai perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang berikutnya, yaitu makna daripada seorang hamba pendosa itu melupakan dirinya sendiri. Beliau mengatakan, yaitu wa asbab sa'adatiha wa falahiha wa salahiha. Dia melupakan sebab-sebab kebahagiaannya dan juga keberhasilannya, serta dia melupakan yaitu kemaslahatan pada dirinya. Jadi apa saja yang membuat dia bahagia, maksudnya bahagia yang hakiki ya, itu tidak digubris. Karena dia sudah bergelimang dengan perbuatan dosa. Kebahagiaan yang hakiki dia tidak gubris, dia lupakan. Keberhasilan yang hakiki dia lupakan. Ya. Apa sebab-sebab kebahagiaan? Banyak. Amal soleh itu sebab kebahagiaan, dia tinggalkan. Kemudian ilmu agama yang mestinya dia pelajari untuk menyempurnakan imannya, dia abaikan. Kemudian meninggalkan petunjuk-petunjuk Nabi, dia tinggalkan juga. Ini semuanya adalah sebab-sebab kebahagiaan yang hakiki. Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Kapan syaratnya? Amal saleh. Tentu saja disertai dengan iman. Dan Allah akan angkat derajatnya dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, ya, dan beramal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, dan orang-orang yang punya ilmu diangkat dengan beberapa tingkatan derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu agama. Dia lupakan semuanya ini, padahal itu adalah sebab kebahagiaan dia. Apa sebabnya? Dosa dan kemaksiatan. Kemudian akhirnya dia pun, beliau mengatakan, wama takmulu bihi nafsuhu, dia pula lupakan apa saja yang menyempurnakan dirinya. Jadi apa saja yang bisa menyempurnakan dirinya, yang namanya manusia kadang-kadang salah, berkurang, maka dia lupakan sebab untuk menyempurnakan kekurangan itu. Orang yang bermaksiat, ikhwan nafiddin azakumullah, ya, dan dia belum bertaubat atau tidak mau bertaubat, itu akhirnya dia melupakan apa saja yang membuat dirinya sempurna. Manusia nggak sempurna. Manusia tidak sempurna, apalagi banyak salah. Dan itu tabiat manusia. Rasulullah mengatakan, kullu bani adama khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan beberapa kesalahan. Tapi ingat, Rasulullah mengatakan, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Artinya apa? Taubat itu menyempurnakan kondisi dia yang kurang. Maka ketika dia terus berbuat dosa, maka dia akan lupa taubat. Dia pun juga ikhwan fiddin azakumullah akan melupakan zikir, karena zikir itu menyempurnakan kondisinya. Dia pun juga lupa akan baca Quran, karena membaca Al-Quran itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dirinya. Bahkan dia pun akhirnya mengabaikan sunnah-sunnah ibadah atau ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah-ibadah sunnah itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah wajibnya. Artinya manusia itu serba kurang. Kita ini sholat 5 waktu, tidak ada jaminan sempurna. Puasa kita Ramadan sebulan penuh, tidak ada jaminan puasa kita sempurna. Zakat kita yang kita tunaikan setiap tahun, tidak ada jaminan zakat kita sempurna di sisi Allah. Maka itu akan disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya zakat sedekah. Sunnahnya sholat, ya sholat sunnah. Sunnahnya puasa, puasa sunnah. Banyak sekarang. Tapi karena bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, semua yang menyempurnakan amalan dirinya itu diabaikan semuanya, sehingga tetap saja dia kurang. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan akhirnya dia ini
tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji. Karena akhlak yang terpuji ini menyempurnakan keimanan dia. Iman dengan akhlak saling beriringan. Kalau imannya bagus, akhlaknya mulia. Tapi kadang-kadang karena dia ini dosanya begitu banyak, tidak mau tobat, akhirnya dia tidak berhias dengan akhlakul karimah. Lihat aja orang yang berbuat dosa besar, itu sulit sekali menampakkan dirinya akhlakul karimah. Kalaupun dia menampakkan diri berakhlakul karimah, itu biasanya hanya sekedar pura-pura ketika dilihat orang. Tapi ketika sendirian, ketika di tempat sepi, dia lakukan semua hal yang terlarang. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dirinya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan merugi orang-orang yang mengotori jiwanya, dalam surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kita ini butuh penyucian jiwa. Kita ini butuh menyempurnakan kekurangan. Dengan apa? Selalu berusaha menyucikan diri kita dari perbuatan dosa. Karena dia akan menjadi orang yang beruntung kalau terus menyucikan dirinya dari perbuatan dosa, dan menjadi orang yang sangat merugi ketika dia terus mengotori jiwanya dengan berbagai macam dosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengatakan lagi, wa aidan, beliau mengatakan, fala yukhtirhu bibalihi wala yaj'aluhu ala dzikrihi wala yasrifu ilaihi himmatahu fayarghabu fihi fa innahu la yamuru bibalihi hatta yaksudahu wa yu'thirahu. Karena sebab dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan, sehingga apa? Sehingga tidak terbetik dalam pikirannya untuk berusaha menyempurnakan kekurangannya, tidak berusaha untuk berzikir. Pendosa-pendosa itu jarang berzikir. Ya. Orang yang berbuat dosa, bergelimang dalam dosa, itu sulit sekali berzikir karena kontradiksi antara zikir dengan maksiat. Zikir mengingatkan kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Maksiat menentang Allah. Maka orang yang terus melakukan dosa dan kemaksiatan tidak akan terbetik untuk memperbaiki dirinya, untuk menyucikan jiwanya, tidak terbetik untuk mulai berzikir, dan tidak akan berusaha untuk senang memperbaiki dirinya. Bahkan dia akan terus bergelimang dalam dosa dan akhirnya dia binasa. Adzan? Baik, kita sekarang adzan dan kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Barakallahu fikum. Fadhal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله. Kita sambung kembali perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa aidan fayunsiyahu uyuba nafsihi wa nuqsaha wa afatiha fala yakhtur bibalihi izalatuha wa islahuha. Wa aidan yunsiyahu amradha nafsihi wa qalbihi wa alamaha. Di antara dampak buruk atau makna daripada pendosa itu melupakan dirinya sendiri adalah dia melupakan kekurangan-kekurangan dirinya dan penyakit-penyakit yang ada pada dirinya. Maka tidak terbetik pada dirinya untuk menghilangkan atau mengobatinya. Jadi orang yang berdosa seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, apabila seorang hamba itu berbuat satu dosa, maka Allah membuat titik hitam di hatinya. Kalau dia tobat, bersih kembali. Kalau tidak tobat, tambah dosa lagi, titik lagi. Tambah lagi, titik lagi, sampai gelap. Nah, orang yang tidak mau bertobat dari dosa, maka dia tidak akan ada pikiran untuk berusaha membersihkan hatinya dari titik hitam tersebut. Dan ini salah satu bentuk hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang berbuat dosa itu tidak hanya sekedar berbuat dosa saja, tidak. Tapi apa? Dia melukis kotoran yang menempel pada hatinya. Kalau dia tidak segera bertaubat, maka dia menambahi dosa lagi, dan akhirnya dia tidak terpikir untuk berusaha membersihkan. Ibarat kita mempunyai cermin yang ada misalnya di kamar mandi, ya, ada yang kamar mandinya ada cerminnya, ada ya, ada nggak? Ada yang punya cermin di kamar mandi? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita buat contoh lain. Ada? Baik, ada. Itu kan biasa cepat kotor, kena percikan air, kena percikan sabun, ya. Kalau tidak segera dibersihkan, maka cermin itu menjadi kotor, bahkan menjadi tidak jelas. Kita buat ngaca nggak jelas. Kadang-kadang kita merasa aneh, loh ini siapa? Padahal kita sendiri. Itu karena cerminnya sangat-sangat kotor. Bahkan itu bisa akhirnya menjadi buram, tidak kelihatan sesuatu sama sekali. Nah, itulah gambaran hati manusia. Ketika manusia itu sendiri berbuat dosa, lalu dia tidak mau bertobat, maka Allah beri titik hitam dalam hati itu. Dan kalau terus berbuat dosa, tidak taubat, ditambah, akhirnya mati hati itu, gelap. Nah, kalau sudah seperti demikian, maka tidak ada pikiran untuk berusaha membersihkan karena sangat repot. Dia terlalu nyaman, sudah terlanjur nyaman dengan perbuatan dosanya. Allah mengatakan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ini kalau sudah terlalu lama berbuat dosa dan tidak mau bertaubat, maka Allah mengatakan tidak sama antara orang yang dibuat keburukan itu dia lihat menjadi baik. Tidak sama dengan orang-orang yang melihat kebaikan itu kebaikan, keburukan itu keburukan. Makanya ada istilah doa, Allahumma arinil haqqa warzuqni ittiba'an. Ya Allah, tampakkan buat aku kebaikan, ya kebaikan. Limpahkan kepada aku kemampuan untuk mengikutinya. Ya. Wa arinil batila warzuqna ijtinaba.
dan tampakkan kepada aku kebatilan itu ya betul-betul batil. Dan mudahkanlah aku untuk menjauhinya. Tapi karena dosa terlalu banyak, hatinya menjadi gelap, dia tidak bisa membedakan antara yang baik dengan buruk, maka dia pun akhirnya menerjang semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhirnya Ibnu Qayyim rahimahullahu mengatakan, fal khasiruna alladziina ya'taqiduna annahum ahlur ribhi wal kasbi ishtarau hayatad dunya wa hadzahum fiha waladzatihim bil akhirati wa hadzihim fiha fa adhabu tayyibatihim fi hayatihim ad-dunya wastamta'u biha wa radu biha watma'annu ilaiha wa kana sa'yuhum litahsiliha faba'u washtarau wattajaru wa ba'u ajilan bi'ajilin wa nasi'atan binaqtin wa ghaiban binajizin wa qalu hadza wa huwal hazmu Dia mengatakan orang-orang yang merugi yang sebenarnya adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka adalah orang yang paling beruntung. Mereka bisa membeli kehidupan dunia, lalu kemudian apa? Menukar dengan kehidupan akhirat. Jadi kenikmatan dunia yang sebentar sehingga ditukar kenikmatan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya dia tidak ambil. Diabaikan kenikmatan akhirat, yang diutamakan adalah mendapatkan kenikmatan dunia. Sehingga apa? Sehingga akhirnya mereka menikmati dunia dengan yaitu semaksimal mungkin. Mereka hanya ridho dengan kehidupan dunia saja, tenang dengan kehidupan dunia saja. Kemudian mereka berusaha keras untuk mendapatkannya, dan mereka memandang sukses yang sebenarnya itu ya adalah sukses dunia. Sehingga mereka ibaratkan dijual akhiratnya untuk mendapatkan yaitu keuntungan yang sebentar, mengabaikan keuntungan yang nanti, ditukar antara yang gaib dengan yang hadir, dan mereka mengatakan ini adalah urusan yang penting. Seperti banyak orang sekarang mengabaikan urusan akhirat, yang penting hidup di dunia nyaman. Ya. Kadang-kadang ada orang itu yang sekolahnya sudah tinggi sekali, gelarnya sudah panjang sekali, orang Islam, tapi malas belajar membaca Al-Quran. Ya, bahkan tidak tahu bagaimana sholat dengan benar. Baru dia belajar bagaimana sholat yang benar satu persatu. Padahal dia gelarnya sudah luar biasa untuk urusan dunia. Ini namanya mengutamakan kenikmatan dunia, mengabaikan kenikmatan akhirat. Dan orang seperti ini kalau mati dan dia belum yaitu memperbaiki dirinya, maka dia termasuk apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah orang yang sangat-sangat merugi. Wa kaifa abi'u hadiran naqdan musyahadan fi hadzal dar bi ghaibin nasi'atan fi darin ukhra ghaira hadhihi wa yanzamu ila dzalika dha'ful iman wa quwwatu da'is syahwa wa mahabbatul ajilati wat tashabbuh bi banil jinsi fa aktsarul khalqi fi hadhihi tijarah al khasiratul lati qala Allahu azza wa jalla fi ahliha ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun wa qala fihim fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang-orang seperti ini bergelimang dengan kemaksiatan, tidak menggubris ibadah, urusan akhirat, ya. Yang penting kehidupan dunia dia dapat nyaman hidup di dunia. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang menjual akhiratnya ditukar dengan dunia. Menjual kenikmatan yang sedang disimpan oleh Allah dengan kenikmatan yang ditampakkan oleh Allah yang sebentar. Ditambahkan lagi dengan iman yang lemah. Kemudian ditambahkan lagi dengan syahwat yang kuat. Kemudian kecintaan kepada perkara-perkara dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 86 yang artinya adalah mereka adalah orang-orang yang menukar atau menjual kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Jadi untuk mendapatkan kehidupan dunia yang bagus, ditinggalkan akhiratnya. Maka Allah tidak akan meringankan azab mereka dan mereka tidak tertolong lagi nanti di hari kiamat. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 16, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin."
mereka itu adalah hakikatnya orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan dalam usaha mereka. Yang mengutamakan kepentingan dunia, mengabaikan akhirat, mereka sebenarnya tidak mendapat keuntungan. Meskipun mereka mengatakan kita orang yang beruntung mendapatkan ini dan itu dari dunia, tidak. Mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam perniagaan mereka, dalam usaha mereka, dan mereka orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Allah, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ظَهَرَ لَهُمُ الْغَبْنُ فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ وَتَتَقَطَّعُ عَلَيْهَا النُّفُوسُ حَسَرَاتٍ. Maka itulah yang dikenal dengan Yaumut Taghabun, hari tertipunya manusia. Jadi nanti di akhirat semua akan sadar bahwa keliru kalau hidup mengutamakan keuntungan dunia semata-mata. Keliru kalau hidup itu yang diutamakan adalah nyamannya dunia, lalu tidak memikirkan bagaimana dia mendapatkan surganya Allah. Mereka disebutkan oleh Allah sebagai al-khasirun. Adapun orang-orang yang beruntung, fa innahum ba'u faniyan bibaqin. Orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang dalam perniagaan usaha mereka itu menang adalah orang yang menjual sesuatu yang fana dengan yang abadi. Artinya apa? Nomor 2 dunia ini. Yang pertama diutamakan adalah akhirat. Wa khasisan binafisin. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang menjual perkara yang murah ditukar dengan yang mahal, yaitu akhirat. Dunia murah, sebentar. Wa haqiran bi'azimin, dan menukar sesuatu yang remeh dengan sesuatu yang sangat-sangat agung, yaitu kenikmatan akhirat. Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Masih ada pembahasan, diantaranya adalah dampak buruk dosa dan maksiat adalah dosa itu akan menghilangkan kenikmatan yang ada dan kenikmatan yang berikutnya. Itu akan hilang dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.